Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala syafi'il mujrimin, imamil anbiya wal mursalin, qaidil ghurril muhajjalin, sayyidina wa nabiyyina Muhammadin amin, wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarihi min yawmina hadha ila yawmiddin. Amma ba'd, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri uqdatan min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari yang penuh dengan barakah ini, dapatlah kiranya kita bersama-sama berhadir di tempat yang sangat mulia ini dalam rangka sama-sama memperingati satu peringatan ataupun menyungsung 100 tahun Pondok Pesantren Rasidiyah Khalidiyah Amuntai, dan juga sekaligus kita bersama-sama memperingati satu peringatan, yaitu Isra dan Mi'rajnya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini akan menyebabkan kita mendapatkan taufik dan hidayah, barakah dan salamah, ridha dan inayah, serta syafaat dari sahibul risalah an-nabiyur rahmah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam kita pasrahkan kepada pelita hati kita, putra gurun sahabat, seorang nabi akhir zaman, penegak keadilan dan kebenaran, pembawa umat manusia dari alam kejahilannya menuju kepada alam iman Islam serta ihsan. Dalam kesempatan yang sangat mulia ini, kami banyak-banyak mengucapkan ribuan terima kasih, utamanya kepada saudara pengatur acara juga panitia penyelenggara dan seluruh lapisan masyarakat, khususnya di lingkungan masjid ini, yang tidak hanya memberikan kepercayaan buat pribadi kami untuk menyampaikan ceramah agama ataupun tausiah, dan juga kita bersama-sama memperingati satu peringatan, yaitu Isra dan Mi'rajnya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kami menyampaikan apa yang akan kami sampaikan pada hari ini, jika nantinya dalam uraian kami terdapat berupa semacam kekhilafan, maka mohonlah dimaafkan yang sedalam-dalamnya. Dan andai kata terdapat berupa semacam kekeliruan ataupun kesalahan, secara terbuka dan ikhlas hati, mohonlah diperbaiki dengan sebaik-baiknya. Para alim ulama, guru-guru agama, khususnya guru-guru ulum, utamanya yang masih ada pada saat ini, yaitu Bapak Haji Muhammad Idris, yang alhamdulillah beliau dipanjangkan oleh Allah Ta'ala umur. Bahkan kami pagi tadi sempat menemui beliau, bersilaturahim dengan beliau. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memanjangkan kita semua. Para hadirin kesemuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari ini kita bersama-sama memperingati satu peringatan, yaitu Isra dan Mi'rajnya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga sekaligus kita bersama-sama menyungsung 100 tahun atau 1 abad Pondok Pesantren Rasidiyah Khalidiyah Amuntai. Hal kesemuanya itu tentunya tidak kecil makna dan arti yang kita lakukan. Mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran, ujar Allah, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'min. Allah mengatakan, peringatilah olehmu, karena peringatan itu sangat berguna, sangat berfaedah, sangat bermanfaat bagi hamba-hamba Allah Ta'ala yang beriman. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari ini barangkali kita sudah berada di penghujung daripada bulan Rajab yang sangat mulia ini. Di bulan Rajab yang sangat mulia inilah satu peristiwa yang tidak boleh kita lupakan,
yaitu peristiwa Isra dan Mi'rajnya junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, merupakan mukjizat yang kedua setelah Al-Quran yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Memang persoalan Isra dan Mi'raj ini bukan masalah khilafiyah, bukan masalah qur'iyah, akan tetapi masalah prinsip dan kewajiban kita sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim untuk percaya kepada kejadian Isra dan Mi'rajnya junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Orang yang tidak percaya kepada kejadian Isra, hukumnya adalah kufur, hukumnya adalah kafir, keluar daripada agama Islam. Karena nasnya secara qat'i, secara pasti terdapat di dalam Al-Quran, sebagaimana ayat yang sudah kita baca tadi, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila akhir ayat. Orang yang tidak percaya kepada kejadian Mi'raj, yaitu naiknya Nabi kita Muhammad SAW, hukumnya adalah pasti. Sekalipun dia masih dikatakan menjadi orang Islam, tapi merupakan satu pelanggaran yang sangat luar biasa. Oleh karena itulah, bagaimanapun aneh dan ganjilnya masalah peristiwa Isra dan Mi'raj ini, kita sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim, wajib untuk mempercayainya. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, secara singkat kami ingin sampaikan bahwa kejadian Isra dan Mi'raj itu terjadi malam Senin tanggal 27 Rajab, di mana pada malam hari itu baginda Nabi kita Muhammad SAW sedang berbaring-baring. Hujan kita kampung sedang berabah-rabah di samping Baitullah atau di samping Ka'bah. Pada malam hari itu malaikat Jibril datang, kemudian memberi salam kepada Rasulullah. Kemudian malaikat Jibril mengatakan, wahai Rasulullah, wahai Nabi Muhammad, bangun engkau malam hari ini. Bangunlah baginda Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian malaikat Jibril mengatakan, aku malam hari ini, kata malaikat Jibril, diperintah oleh Allah membangunkan engkau, menjemput engkau, menemani engkau dalam perjalanan yang disebut dengan perjalanan Isra dan Mi'raj. Rasulullah SAW pada waktu itu bertanya, wahai malaikat Jibril, apa gunanya, apa faedahnya, apa manfaatnya perjalanan Isra dan Mi'raj yang bakalan aku alami malam hari ini? Malaikat Jibril mengatakan, wahai Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala ingin berjumpa dengan engkau. Allah Subhanahu wa taala malam hari ini akan menghapuskan semua kehilafan-kehilafan engkau yang telah lalu maupun kehilafan-kehilafan yang engkau yang akan datang. Sebagaimana dikatakan oleh malaikat Jibril, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhkhar. Kalau kita terjemahkan secara harfiah, makna ucapan malaikat Jibril itu begini: Allah Subhanahu wa taala, kata malaikat Jibril, ingin menghapuskan, ingin menghilangkan, ingin mengampuni semua dambika, dosa-dosamu yang telah lalu maupun dosa-dosamu yang akan datang. Tapi alhamdulillah, kita alumnus Rasidiyah Khalidiyah tidak sembarang menerjemahkan dambika itu, sekalipun bahasa kamusnya adalah dosa. Karena menurut akidah kita, menurut keyakinan kita, Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang namanya para nabi, para rasul, mereka semuanya maksum, mereka semuanya terhindar, terjaga daripada berbagai macam dosa. Jadi menerjemahkan itu bukan sembarang. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhkhara. Para ulama menerjemahkan, Allah Subhanahu wa taala, kata malaikat Jibril, akan menghapuskan semua kehilafan-kehilafanmu yang telah lalu maupun kehilafan-kehilafanmu yang akan datang. Jadi kalau dambun tidak tepat dan tidak benar, diartikan diterjemahkan dengan dosa. Sebab kita sudah berkeyakinan para nabi, para rasul, mereka semua dalam keadaan maksum. Kita tahu yang namanya dosa dengan khilaf itu beda. Kalau dosa umpamanya adzan subuh setengah 5, bangun salat subuh jam 8, padahal kita setengah 5 tadi telinga mendengar tapi tidak bangun, itu dosa.
Kalau khilaf kan beda. Azan subuh umpamanya 4:30, telinga kita memang tidak mendengar. Begitu kita bangun jam 10 baru salat subuh, dari 4:30 sampai jam 10 tidak dihitung dosa, cuma hanya khilaf belaka. Nah, para nabi, para rasul semuanya terhindar, terjaga daripada dosa. Teristimewa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat sampai contoh bahwa Allah Subhanahu wa taala memelihara, menjaga para nabinya, para kekasihnya, yaitu Nabi kita Muhammad SAW lebih utama. Ketika itu Pak, Rasulullah masih dalam keadaan muda, belum diangkat menjadi rasul, belum diangkat menjadi nabi. Diajak oleh kawan beliau, Muhammad, ayo kita sama-sama sarwan, ayo kita sama-sama melawan, itu adalah resepsi pengambilan. Berangkatlah Rasulullah bersama dengan kawan. Di tengah jalan ternyata Pak, di pertengahan jalan Rasulullah itu didatangkan oleh Allah Ta'ala kantuk, duduk di tengah padang pasir, tertidur Rasulullah. Kenapa? Lantaran di resepsi pengantinan tadi Pak, terdengar bunyi musik, bunyi gendang, bunyi macam-macam Pak. Allah menjaga, memelihara Rasulnya, kekasihnya, jangan sampai melakukan perbuatan yang dianggap bertentangan dengan syariat agama. Apalagi dari dosa jauh sama sekali. Lihat, memang yang namanya dangdutan sekarang ini, yang namanya karaokean, itu bukan hanya pada saat ini, di zaman jahiliyah sudah ada. Lihat, cuma barangkali sebutannya, kalau dulu kan penyanyinya itu disebut bidu wanita, sekarang ini pakaian namanya disebut adalah artis, tapi pakaiannya sama rok mini you can see. Kalau tali putangnya Pak tidak beda, hampir sama dengan tali rangkaian, sama. Coba bayangkan. Nah, kawan-kawan Rasulullah berangkat, ternyata sampai di resepsi, makan macam-macam. Begitu habis acara pulang, ketemu Rasulullah di pertengahan jalan, ternyata Rasulullah dalam keadaan bangun. Akhirnya mereka pulang sama-sama. Ini artinya Allah menjaga Rasulnya, kekasihnya, jangankan dari berbuat dosa, berbuat khilaf saja senantiasa dijaga oleh Allah. Satu orang yang paling istimewa. Yang kedua, yang senantiasa dipelihara oleh Allah adalah para kekasih-kekasihnya, yaitu para wali-walinya. Cuma barangkali sebutannya, kalau para nabi, para rasul disebut maksum, kalau para wali-wali Allah disebut namanya adalah mahfuz, terhindar, terjaga dari dosa. Contoh barangkali, karena ini di bulan Rajab ini Pak, kami hampir dikira tadi ulun sudah malam tadi terakhir sudah, ternyata hari ini masih ada. Ya sudah, lantaran permintaan guru-guru kita, orang-orang tua yang seadanya belum sampai. Kalau para wali Allah disebut namanya mahfuz, ini di bulan Rajab. Hampir di semua masjid, di semua musala, di mana-mana, di rumah dan sebagainya, senantiasa diadakan, dirangkaikan peringatan Isra Mi'raj, dan juga sekaligus memperingati haul ke-16 tahun Abah Guru Sakumpul. Dan menurut keyakinan kita semua bahwa Guru Sakumpul itu adalah seorang wali daripada aulia Allah Ta'ala. Lihat Pak, benar atau tidak orang yang menjadi wali dijaga, dipelihara dari dosa, atau disebut namanya adalah mahfuz? Buktikan. Bahari Guru Sakumpul itu masih lagi muda, belum menjadi guru, diajak oleh kekawanan Sidin Zaini, kita tulakan manuntun kamana ujar Sidin, manuntun ke bioskop. Bahari Pak, bioskop TV belum ada. Wah ini buat apa lagi kita ke bioskop, TV sudah hampir semua ada. Ulun aja Pak, TV di rumah tuh 3, tiap buat kamar 4 lawan rusak. Coba bayangkan. Guru Sakumpul ini berangkat, dia sini aku kan hendak menuntun. Ayo jauh kawan, dia sini bila aku menuntun, nyata sudah terlihat pusat India. Akhirnya ujar kawan, sudah aja ini kamu kada aku 4 juga telah menuntun masuk ke dalam bioskop tadi. Kita malam ini kan malam tungging, tahu pak malam tungging itu yang malam tungging itu makanan ada kacang, ada karipik, ada macam-macam kan. Ya karena diajak kemana hanya soal makan, kok kita berangkat bersama-sama. Sampai di akhirat tadi di Martapura itu Pak, ternyata kawan ini sudah menutarakan bahari kan keket ngarannya bahari itu namanya berkarjes nang beribit itu Pak, nang tuhan kira tahu di karjes Pak. Ujar kawan Zaini ini sudah tak karjes, nah ikam baru sampai air lagi tinggal masuk, ada masuk air ada nyaman sudah. Lihat Allah Subhanahu wa Ta'ala
membuktikan para wali-walinya, para kekasihnya terhindar, terjaga dari dosa. Begitu masuk Pak ke dalam, ternyata datang film anak diputar, datang hujan lawan ribut-ributnya, akhirnya lampunya padam, 1 jam 2 jam tidak menyala, timbul pengumuman, siapa yang sudah menukar karcis silahkan ambil duitnya. Pulang mereka masing-masing. Ternyata begitu pulang tidak tinggal diam orang tua beliau. Bertanya, Zaini, ikam datang di mana? Ujar sidin, ulun bahaya datang masuk ke bioskop. Berdiri ke sini. Berdiri Pak. Di mana? Bahaya di Tihang. Kalau di masjid namanya Tihang Guru. Kalau rumahku Tihang Anjung bahaya. Nang rumah Anjung tahu kes. Basandar disandarakan di Tihang Anjung, diikat di jalan. Kemudian dinyalakan bahari orang menyebut parafin. Jangan lupa kalau jadi masalah kan, ini parafin pemburu nyamuk. Beliau kesadaran pada saat itu. Tapi Allah menjaga kekasihnya. Ternyata apa? Terjadi ribut dengan hujan-hujannya sampai pohon pisang aja payah rabahan. Datang panini yang sini nambaran salbiah itu cukup payah sudah nakai ma'arwi abah sidinnya, cukup payah sudah memberi sanksi lawan inya. Maasi lawan suara kuitan tadi, abah sidin dipajahi parafinnya dijauhkan, kurangnya dilepas dari ikatannya. Ternyata Pak reda ambil hujannya dan ributnya, beliau dalam keadaan selamat. Coba lihat. Ini maknanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga seorang walinya, kekasih-kekasihnya daripada dosa, daripada kesalahan ataupun kekhilafan tadi. Ini namanya disebut mahfuz. Yang menjadi pertanyaan kita yang orang kampung, kita yang orang jabat, kita yang orang awam, yang bukan wali Allah Ta'ala, apakah kita bisa juga terhindar dari dosa? Apakah kita bisa terjaga dari dosa? Memang berat yang namanya dosa itu. Orang paling enak, paling nyaman apabila sudah bertemu dengan Allah, tidak membawa dosa. Nikmatnya luar biasa. Coba lihat, kalau kita menghadap kepada Allah membawa dosa, jangankan banyak, sedikit kecil pun dosa itu kita bawa, kita akan menerima hukuman kalau Allah tidak memaafkan. Coba dalam riwayat Pak, istri kita, bini kita Pak, apabila keluar dari rumah, jangankan kepala sebijian, membuka auratnya, membuka rambutnya, 1 lembar 1 helai rambut saja, kalau Allah menyiksa nanti dia meninggal dunia di akhirat, 80 tahun berada di dalam neraka. Dan Allah mempersiapkan suami-suaminya, orang-orang tuanya yang membiarkan anaknya yang sudah sampai umur tadi keluar dari rumah tanpa jilbab, tanpa menutup aurat. Apa yang dipersiapkan oleh Allah? Sebuah panggangan yang dipersiapkan di dalam api neraka untuk suaminya atau orang tuanya yang membiarkan anaknya membuka aurat. Ya Allah, paling enak kita tuh menghadap kepada Allah tuh supaya jangan banyak berdosa. Kalau dosa yang memang ada, tapi jangan terlalu banyak. Apa yang dianjurkan oleh Allah dan Rasulullah supaya kita orang awam, orang kampung yang bukan wali Allah terhindar, terjaga dari dosa? Kalau para nabi tadi maksum, kalau para wali disebut mahfuz, kita ini apa? Ternyata masih ada pegangan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan melalui Rasulullah, kata Rasulullah, Allah berfirman di dalam hadis qudsinya, "Ma zalal 'abdu yataqarrabu ilayya mimma aftaratu 'alaihi wa ma zalal 'abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi ila akhirih." Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ma zalal 'abdu yataqarrabu ilayya mimma aftaratu 'alaihi." Asalkan hamba-hambaku, kekasih-kekasihku, umat Nabi Muhammad ini mau istiqamah, konsekuen melaksanakan apa yang aku fardukan, apa yang aku wajibkan, itu sudah ada satu jaminan. Makanya kita yang fardu ini Pak jangan ditinggalkan. Utamanya dulu nih, dalam peristiwa Islam yang ada ini yang paling diutamakan itulah salat 5 waktu. Ini fardu Pak, wajib ini. Bagi Nabi dan bagi kita semua, jangan ada yang sampai istilah bahasa kampung dan tamat sembahyang itu jangan ada. Kami biasa Pak di Amuntai nih, Sagrida mendatangi ada orang tua, ada bersembahyangan lagi, ada puasaan lagi. Kami kan hendak makan kabar, kami datangi kai bujur kapian nih, ada bersembahyangan lagi, ada puasaan lagi, bujur di situ. Kenapa kai? Ujar sini coba pikirkan bubuhan mulai itu. Yang namanya pegawai negeri itu 58 tahun dia boleh sudah pensiun. Yang namanya orang jadi guru itu paling lawas 60 tahun.
Aku ini presiden sudah 80 tahun. Masya Allah. Jadi rupanya hendak salat wajib ini tadi, salat fardu ini hendak pensiun juga. Kayak yang bisa mengaji ada presiden. Ini makanya Pak Pondok Pesantren itu tidak boleh tutup. Harus kita perjuangkan, harus kita dakwahkan. Makanya jangan berhenti setiap hari 24 jam ini. Manfaatkan tenaga yang Allah beri untuk berdakwah. Nanti suatu saat kita akan istirahat dari dakwah kalau sudah kita berada dalam kubur. Selama kita masih bisa berdakwahlah untuk kepentingan, sibukkan diri kita untuk mendakwahkan agama Allah. Coba bayangkan orang tua tadi tidak tahu bisa membaca Al-Quran. Yang tahulah di Quran itu ada ujar Allah Ta'ala wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Yang namanya beribadah kepada Allah, yang apalagi yang namanya salat, tidak ada hentinya kecuali sudah ajal menjemput kita. Oh kan itu Pak Presiden, aku kiranya jadi pensiun dua seperti yang tadi Pak. Ini namanya kebodohan. Ya, salat 5 waktu. Makanya Pak kita bilang kada sembahyang. Ulun ingin menyampaikan waktu yang singkatnya. Di Banjarmasin itu Pak ada ngaran sidin Tuan Guru Haji Jerman. Tuan Guru Haji Jerman. Karena sidin ini orang Banjar, orang menyambat Tuan Guru. Kalau di Martapura orang menyambat guru. Kalau di Amuntai orang menyambat mu'alim. Kalau di Jawa sana kiai. Jadi ujar Tuan Guru Haji Jerman di Banjar nih Pak, ujar sidin. Kalau ada ujar sidin orang itu lalaki kabibini kada sembahyang sambatannya orang Islam, kada sembahyang, kada ada ujur, kada ada aral, orang itu ujar sidin sama lawan babi. Allah. Itu ujar sidin Tuan Guru Haji Jerman. Ujar kiai di Jawa itu juga, apabila ada orang Islam lalaki kabibini kada sembahyang, kada ada ujur, kada ada aral, sama lawan sapi. Ya Allah. Kita buktiakan Pak panggil sidin yang berdua nih kiai lawan Tuan Guru Banjar nih tadi kau akan dibuktiakan secara ilmiah atau kada. Jangan-jangan cuma hanya udah anak-anak mitos tahayul aja. Jangan ada begitu itu. Tuh jangan duduk di bantal kayak bisulan. Teliti ya Pak istilah sidin, bantal sidin anak hancur. Ada panggil Tuan Guru Haji Jerman dan kiai Jawa nih Pak kau dibuktiakan. Lihat. Nang di Jawa ini berkisah ujar sidin dahulu di sini ada seorang petani hendak menyuburkan tanah itu kan dibajak atau kita dapat orang dari Maluku menyambat Maluku membajak tanah supaya subur membalik tanah itu pakai sapi traktor baru ada dari. Nah jadi bawa sidin sapi ke perumahan begawi mulai besok sampai jam 11 sakalnya pakai petani ini tadi ngajar kacang pinggang apa maknanya? Ujar sapi di Jawa itu kan sebabnya. Ujar sapi di Jawa, apa Tuan? Capek kah sampian? Yang ada cerita orang Banjar nih, lapah kapian. Ujar senang ampun perumahan, ujar ampun sapi tadi, iya. Kenapa aja sapi? Sama. Jadi ujur pandit yang Jawa tadi sama lawan sapi. Sama. Kada yang anak-anak itu umat, ada yang sama. Jangan bisa menyambar umat dan abah katanya. Ada kata-kata sih sapi nyambar abah kada tidak. Dan itu sama tadi. Satu. Sampai pulang-pulang naik ke pahalatan, mengambil pakul nasi, mengaut nasi, mengambil liwak, makan petani tadi. Ujar sapi bertakun pulang, apa Tuan lapar kapian? Iya. Ujar sapi sama. Aku lagi dapat sama. Ya Allah. Adzan kurang jam 12. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ujar sapi, suara apa itu Tuan? Ujar nang ampun sapi, itu suara orang adzan atau suara orang bang. Pertanda apa itu Tuan? Ujar nang ampun sapi, pertanda masuk sembahyang. Ujar sapi, yang sembahyang lah Tuan. Yesidin kada. Napa ujar sapi pulang? Sama. Jadi Pak belum pada sembahyang itu sama lawan sapi. Bujur pandit kiai Jawa itu bujur. Nah, pandit Tuan Guru Haji Jerman kita buktiakan. Benarkah kalau orang itu orang Islam kada salat kada sembahyang sama lawan babi kalau ada ujur kada ada Arab buktiakan. Dan ingat nggak masih ada peristiwa dulu namanya Somanto. Apa Somanto? Makan daging manusia. Begitu ditanya oleh polisi, Sumanto, kata polisi, kenapa kamu makan daging manusia? Ujar Sumanto, enak Pak, empuk bagaikan daging babi. Iya.
Ya Allah, luar biasa. Jadi maka dari itu tadi lihat, kita buktikan Pak, pandir Tuan Guru di Jerman tadi. Ternyata Pak, kita manusia ini, jantung kita ini bisa bocor. Bila ia bocor, katup jantungnya harus pakai ring. Ujar kawanan, ring itu dia 2 buting, bilanya 1 buting 40 juta, bilanya 2 buting 80 juta. Maka bahan ring katup jantung kita ini Pak, ternyata kada kawanan lain bahannya kecuali terdiri daripada tulang babi. Ya Allah. Nah sedangkan kita orang Islam, yang namanya babi itu tulangnya, apalagi dagingnya, darahnya, kulitnya, semuanya adalah najis munkar. Ternyata alternatif pilihan lain tidak ada. Kalau tidak bisa dibikin, kemudian kita tulang babi, ternyata bisa diganti dengan tulang sapi. Ya Allah, benar kata-kata kiai dengan kata-kata ulama. Maka dari itu jangan ada negara sembahyang. Apalagi orang dua lagi bini, kasihan jangan ada sembahyang. Sebab kalau 6 bini itu payah sembahyang, nalaki betamat nalaki kada sembahyang. Tuh ngarannya 6 bini itu ditunggang babi. Pak. Kalau 6 bini itu ujian kita sembahyang, nalaki kada, kita ini tukang babi. Kalau 6 bini kada sembahyang, nalaki sembahyang, berarti bini itu napa di kita? Tak tunggang babi. Jangan katakan kalau duanya apa kada sembahyang, turun babi betul tunggangan sama saya. Jangan kada sembahyang. Tadi sudah dikatakan oleh Allah, mazalal abdu yataqarrabu ilayya mimma taratu alaih. Bagi hamba-hamba Allah yang tadi bukan para nabi, bukan para wali, kalau ingin terhindar, terpelihara dari dosa, amalan yang pertama harus dan wajib melaksanakan kefarduan atau kewajiban, apalagi salat 5 waktu. Kemudian berikutnya Allah mengatakan, wa mazalal abdu yataqarrabu ilayya mimma bin nawafil. Kedua, ujar Allah, laksanakan yang sunat-sunatnya. Oh, banyak yang sunat-sunatnya. 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat imbah maghrib, 2 rakaat sebelum subuh imbah isya, 2 rakaat sebelum subuh, paling kadang 10 rakaat yang disebut dengan sunat muakkad. Bila kita konsepkan kau menjaga yang wajib dengan yang sunat, apa janji Allah? Hatta uhibbahu, orang itu Allah Ta'ala aku cintai, orang itu aku sayangi. Fa idza ahbabtu, apabila aku sudah mencintai, menyayanginya, kuntu sam'ahu alladhi yasma' bihi wa basarahu alladhi yubsar bihi. Apa saja yang dipandangnya, ujar Allah, aku yang memandangnya. Apapun yang dilihatnya, aku yang melihatnya. Apapun yang disentuh oleh tangannya, aku yang menyentuhkannya. Artinya apa? Orang itu senantiasa dipelihara oleh Allah, dipimpin oleh Allah, dijaga oleh Allah, atau bahasa lain menjadi aulia Allah, bukan menjadi aulia syaitan. Orang itu tentu menjadi aulia Rahman, menjadi kekasih Allah. Kada mungkin kalau Allah membimbing kita, menunjukkan kita kepada kemaksiatan atau kepada sesuatu yang dimurkainya. Maka dari itulah jangan sampai ditinggalkan salat 5 waktu, kalau bisa tambah yang sunat-sunatnya. 2 rakaat umpamanya imbah tadi sudah nyata, sudah 2 rakaat isra, 2 rakaat duha, 1 rakaat witir, tahajud 2 rakaat, sudahlah itulah yang paling kadang kita gawe setiap hari. Itu amalan kita. Kembali sedikit ingin sampaikan. Nah, terjadinya peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi malam 27 Rajab, malam Senin. Ketika itu Rasulullah SAW sedang dibaringkan. Ujian kita tadi sedang dirabah-rabahan di mana? Yaitu di samping Ka'bah, di samping Baitullah. Datang malaikat Jibril, kemudian langsung malaikat Jibril membedah dada Nabi kita, membelah perut Nabi kita. Mulai maka malaikat Jibril membedah perut Nabi kita, dalam riwayat dikatakan mulai bawah tenggorokan sampai ke bawah pusat. Kalau di bawah tenggorokan ini Pak, sampai ke bawah pusat ada kurang daripada 40 cm. Tapi cara malaikat Jibril membedah dada Rasulullah tidak menggunakan pisau, tidak menggunakan gunting, tidak menggunakan suntik, tidak menggunakan bius, tidak menggunakan alat medis kedokteran, hanya semata-mata menggunakan kekuasaan Allah, sebagaimana Allah katakan dalam Al-Quran, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Rapat dibuka dada Rasulullah. Masya Allah, luar biasa. Kalau tadi dari sini sampai ke bawah pusat kada kurang daripada 40 cm. Kemudian malaikat Jibril ringkasnya mengambil hati Nabi kita Muhammad SAW dan mencuci dengan air Zam-Zam.
Kenapa hati Rasulullah diambil dicuci dengan air Zam-Zam? Ujar pengarang kitab Maulid Ad-Dibai, ujar kitab Maulid Dibah, Syekh Abdul Rahman Ad-Dibai mengatakan, wa nada'u minhu, jadi diambil dada Rasulullah, dibedah dada Rasulullah, diambil hati Rasulullah, dicuci dengan air Zam-Zam. Ujar beliau, karena di dalam hati Rasulullah tadi ada segumpal darah yang berwarna hitam. Apa itu darah berwarna hitam? Ujar Sidim ngarangnya itu hadas syaitan. Hadas syaitan itu kalau bahasa kita kampung, kaguringannya syaitan, atau tempat tidurnya syaitan, atau bahasa kampung lagi, sarangnya syaitan. Ujar pengarang kitab Maulid Ad-Dibai. Salah seorang ulama besar, tokoh Allah Ta'ala yang terkemuka, Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husin Al-Habsyi, pengarang kitab Simtud Durar yang kita kenal dengan kitab Maulid Habsyi. Oh, ternyata Babidah, pengarang kitab Maulid Habsyi mengatakan, wa mal akhrajal amlaqu min qalbihi ada walakinnahum zaduhu tuhran ala tuhrin sallallahu alaihi wasallam. Ujar Imam Ali bin Muhammad bin Husin Al-Habsyi, tidak ada sedikit pun kotoran yang dibuang, yang dibersihkan dari hati Rasulullah. Tidak ada, kata beliau. Karena kata beliau, hati Rasulullah itu sudah bersih, hati Rasulullah itu sudah suci. Dibedah, dicuci dengan air Zam-Zam, hati Rasulullah yang sudah bersih tadi, hati Rasulullah yang sudah suci tadi, ditambah lagi dengan kesucian, ditambah lagi dengan kebersihan, karena Rasulullah akan menghadap orang yang maha bersih, orang yang maha suci, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ayatnya, firmannya diawali dengan kalimat Subhanalladzi asra, maha suci Allah. Itu keistimewaan luar biasa bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang tadi pertanyaannya bagi kita umatnya ini Pak, apa pernah didengar di Riau ini? Itu Pak Haji Seanu dioperasi, kenapa? Supaya ingin bersih hati, banyak berzikir kepada Allah, supaya banyak beribadah kepada Allah. Belum pernah didengar. Yang sering kita dengar, Pak Haji Seanu dioperasi, kenapa tumor? Pak Haji Seanu dioperasi, kenapa liver? Pak Haji Seanu dioperasi, kenapa usus buntu? Dan memang tidak perlu umatnya nih Pak dioperasi, membersihkan hati seperti Rasulullah, ada perlu. Ujar Rasulullah, likulli syai'in saqala wa saqalatul qalbi dzikrullah. Tiap-tiap sesuatu itu, kata Rasulullah, ada pembersihnya. Mercusuar pun jorang dari ada barasunya. Pakaian kita Pak kalau kotor banyak macam jenis sabunnya. Wa saqalatul qalbi, ada pun pembersih hati, kata Rasulullah, banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua pada hari ini, sekalipun waktu yang singkat, kita berada di majelis zikir dalam rangka membersihkan hati kita senantiasa supaya kita dicintai dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terpelihara dari dosa. Sedikit kami ingin menambahkan, menyempurnakan tadi, setelah kembalikan hati Rasulullah, kemudian ditutup dada Rasulullah, didatangkan burak, kemudian Rasulullah disuruh naik ke atas burak, dikawal di sebelah kanan oleh malaikat Jibril, dikawal di sebelah kiri malaikat Mikail, diikuti tidak kurang daripada 70.000 malaikat dari belakang. Berangkatlah Rasulullah yang disebut namanya perjalanan Isra. Sampai di Masjidil Aqsa, sampai di Palestina, Rasulullah dipersilahkan turun dan diberi penghormatan. Rasulullah menjadi imam. Makmumnya ada 7 saf. Saf pertama, 2 dan 3 orang-orang yang berpangkat menjadi Rasul. 4, 5, 6 dan 7 saf ke belakang orang-orang yang berpangkat menjadi Nabi. Selesailah perjalanan Isra. Kemudian Rasulullah dipersilahkan naik. Di langit pertama bertemu dengan Nabi Adam, di langit kedua bertemu dengan Nabi Isa, di langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf, di langit keempat bertemu dengan Nabi Idris, di langit kelima bertemu dengan Nabi Harun, di langit keenam bertemu dengan Nabi Musa, di langit yang ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Akhirnya berjumpa dengan Allah dan menerima perintah salat 5 kali dalam sehari semalam. Mudah-mudahan kita berkah diberi oleh Allah Ta'ala kekuatan keistimewaan dalam rangka menjalankan salat 5 waktu. Karena kata Rasulullah, awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamah as-shalah, kata Nabi. Amal ibadat yang akan diperhitungkan oleh Allah di akhirat nanti, yaitu adalah salat 5 waktu. Kalau salat diterima oleh Allah, maka semua amal ibadat kita insya Allah dan pasti juga diterima oleh Allah. Dan dikatakan oleh Rasulullah bahwa orang yang salat 5 waktu, kalau dia senantiasa diterima oleh Allah, dia tidak bakalan masuk ke dalam neraka jahanam selama-lamanya. Mudah-mudahan kita pada taat diselamatkan oleh Allah daripada siksa dan murkanya. Amin ya rabbal alamin. Barangkali sekedar yang dapat kami sampaikan pada hari ini, mudah-mudahan ada faedah, ada manfaatnya. Sekali lagi ulun banyak-banyak minta
ampun dan maaf. Andai kata terdapat kesilapan, kesalahan, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.